Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina wa habibina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Qala azza min qailin fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, ikhwatal imani rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Alhamdulillah, senantiasa kita bersyukur kepada Allah Rabbil Izzah dengan menjadikan kalimat syukur hamdalah tadi sebagai penghias bibir kita, pembasah lidah kita. Setiap kali di antara kita merasakan mendapatkan begitu banyak karunia ilahi yang tercurah dan terlimpah kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, kesempatan dan kekuatan. Sehingga dengan izin, pertolongan dan takdirnya pula, siang hari berbahagia ini kita bisa kembali memenuhi undangan Allah, memenuhi panggilan Allah. Sejenak kita meninggalkan aktivitas duniawi kita untuk melaksanakan yang Allah perintahkan kepada kita salat Jumat berjamaah, teriring dengan harapan dan doa. Semoga Allah Rabbil Izzah menerima amal ibadah kita dan mengampuni dosa kita. Amin ya rabbal alamin wa ya mujib. Salat dan salam semoga selalu tercurah kepada uswah dan qudwah hasanah kita, Nabiullah Habibullah Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan umat pengikutnya hingga akhir zaman. Hadirin jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Rabbil Izzah. Sebuah kisah menarik yang ingin kembali menyadarkan hakikat bagaimana kebutuhan sanubari kita dan hati kita kepada Allah Rabbil Izzah terkait masalah faqru al-qulub, kefakiran hati kita dan kebutuhan hati kita kepada Allah Rabbil Izzah dan pertolongannya, dan bagaimana seorang hamba dituntut menguatkan hatinya agar kata Abu Darda, suatu hari baginda Nabi kita Muhammad SAW menghampiri kami. Kala itu kami sedang duduk dan membicarakan tentang masalah kefakiran yang menimpa kami dan yang kami saat itu khawatirkan, kami takutkan. Poin pertama itu artinya secara manusiawi tidak ada di antara kita yang tidak khawatir akan sebuah kefakiran, dan itu sudah terjadi sejak 14 abad yang lalu. Bukan hal yang baru ketika menimpa di antara kita di muka bumi ini. Ketika Nabi mendengar kami di majelisnya kami duduk membicarakan masalah kefakiran yang saat itu menimpa kami dan kami mengkhawatirkannya menimpa kami dan keluarga kami, Nabi mengatakan al-faqra takhafu. Kalian sedang mengkhawatirkan kefakiran, kalian takut kepada kefakiran. Walladzi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku di tangan Allah Rabbil Izzah, latusabbanna alaikumud dunya sabba. Ingat wahai sahabatku, umat dan pengikutku, kelak di akhir zaman ada masa di mana Allah Azza wa Jalla berkehendak membentangkan dunia di hadapan kalian selebar-lebarnya, akan memberikan kepada kalian kekayaan sebanyak-banyaknya, seluas-luasnya, di mana saat itu kalian mudah mendapat rezeki dan harta duniawi. Hatta la tuzigha qalba ahadikum iza ghadan illahi
wa aimullahi laqad taraktukum ala nurin aw ala bayda ala misl bayda lailuha wa naharuha sawa. Lalu beliau menekankan, demi Allah, beliau kembali menambahkan ketika di awalnya beliau mengingatkan kita, kelak pada akhirnya Allah akan bentangkan kepada kalian, Allah akan limpahkan kepada kalian harta duniawi sebanyak-banyaknya berlimpah. Lalu beliau mengatakan, hatta la tuzigha qalba ahadikum iza ghadat illahi, sehingga tidak ada seorang pun di antara kalian yang bergeser hatinya kepada duniawi kecuali gara-gara itu. Kelak di antara kalian hatinya akan condong kepada duniawi, terlebih ketika imannya melemah dan ilmu dan bekal agamanya juga lemah. Lalu beliau menutup pesan dengan mengatakan, laqad taraktukum ala misli bayda. Ingatlah wahai umat, sahabat dan pengikutku, aku tinggalkan kalian kelak di atas cahaya yang terang benderang, di atas syariat yang sudah jelas dan sempurna, yang sudah Allah sempurnakan. Lailuha wa naharuha sawa. Sehingga saking jelasnya ajaran Islam yang kusampaikan kepada kalian, tidak ada beda antara siang dengan malam, sangat terang benderang. Apa yang bisa kita petik dari penutup pesan Nabi tadi? Beliau mengatakan tidak ada masalah yang menimpa umat di muka bumi ini, wabil khusus sebuah kekhawatiran, kegalauan, kegelisahan akan sebuah kefakiran, kemiskinan, melainkan Islam sudah memberikan solusinya. Jangan lupa kepada Allah Rabbil Izzah. Bukankah Allah yang menegaskan kepada kita, innallaha wa razzaq dzul quwwatil matin. Sungguhnya Allah zat yang senantiasa melimpahkan, menganugerahkan, mencurahkan rezekinya kepada seluruh hambanya. Dzul quwwatil matin, zat yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Dan Nabi kita suatu hari berjumpa dengan Abu Dzar dalam hadis yang masyhur dari Ibnu Hibban. Nabi bertanya kepada Abu Dzar, ya Abu Dzar, atara kasratul mal wal ghina? Qala na'am ya Rasulullah. Wahai Abu Dzar, apakah menurutmu harta yang berlimpah itu bagi pemiliknya berarti dia orang kaya dan itu kekayaannya hakiki? Ya Rasulullah. Atara qillatul mali wal faqr, dan juga sebaliknya, apakah menurutmu dengan harta yang sedikit bagi pemiliknya itu bagi sebuah kefakiran? Ya Rasulullah. Nabi mengatakan, innama al-ghina ghina nafs. Wahai Abu Dzar, Nabi ingin meluruskan persepsi dan mindset sebagian kaum muslimin, yang mana Nabi bisa menduga setiap orang di antara kita akan menyatakan, mengakui hakikat kaya itu ketika di antara kita menggenggam sekian banyak harta yang berlimpah, baru dia kaya. Hakikat yang dikatakan fakir, miskin ketika dia tidak punya uang sama sekali. Nabi mengatakan, innamal ghina ghinan nafs. Sejatinya kekayaan yang hakiki adalah kaya hati. Selalu ridho dengan apa yang Allah berikan kepada hambanya, banyak ataupun sedikit. Karena Allah Rabbul Izzah ketika melimpahkan kepada hambanya rezekinya, sudah Allah tentukan, sudah Allah putuskan, sudah Allah takar, dan sudah Allah takdirkan, dan mustahil meleset dari hambanya. Wa innamal faqru, dikatakan, kata beliau, bahwasanya hakikat kaya itu ghina an-nafs. Dan sebaliknya, hakikat kefakiran adalah faqru al-qalb. Ketika orang selalu merasa tidak cukup. Padahal Allah Rabbul Izzah senantiasa melimpahkan kepada hambanya sekian banyak kenikmatan yang kita tak akan pernah mampu bisa menghitungnya.
Allah Rabbul Izzah telah mengingatkan kita dengan firman-Nya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Dan jikalau kalian berusaha menghitung dengan detail sekian banyak karunia nikmat yang Allah limpahkan kepada kalian, la tuhsuha, maka tidak ada seorang pun di antara kalian dan kalian tidak pernah mampu menghitungnya. Allah Rabbul Izzah dengan segala hikmah dan keadilannya tidak akan pernah menyengsarakan hambanya. Terlebih ketika hambanya selalu bergantung kepada Allah, memohon kepada Allah, meminta kepada Allah, dan hanya berserah diri kepada Rabbul Izzah. Karena Allah mengatakan, Innallaha war-razzaqu dzul quwwatil matin. Sesungguhnya Allah zat yang maha berrezeki, zat yang maha kuat, dan lagi memiliki kekuatan yang sangat dahsyat. Aqulu qouli hadza wastaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wastanna bi sunnatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah salat Jumat yang dirahmati Allah Rabbul Izzah, ada doa begitu indah yang pernah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW, yang itu menyelesaikan segala perkara urusan dunia, urusan akhirat dan agama kita. Sebuah doa yang barangkali terluput dari ingatan sebagian dari kita kaum muslimin. Doa dalam hadis riwayat Imam Muslim, Nabi kita mengajarkan kepada kita sebuah doa. Dari sekian banyak doa yang beliau tinggalkan kepada umatnya, apa kata beliau? Allahumma aslih li dini alladhi huwa ismatu amri wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Untayan doa begitu indah yang mencakup upaya kita memohon perbaikan kepada Allah dan kebaikan kepada Allah, urusan dunia kita, urusan agama kita dan akhirat kita. Tiga perkara ini kita minta kepada Allah, memohon kepada Allah diberikan kebaikan dan terus diperbaiki setiap saat. Apa kata beliau? Allahumma, ya Allah, ya Rabb, aslih li dini alladhi huwa ismatu amri. Ya Allah, ya Rabb, perbaikilah agamaku yang dia merupakan benteng pertahanan segala urusanku. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi. Ya Allah, perbaiki pula urusan duniawiku yang di sana aku hidup dan menjalani kehidupan, ya Allah. Wa aslih li akhirati allati fiha ma'adi. Ya Allah, ya Rabbku, perbaiki pula akhiratku yang telah aku pastikan kembali cepat atau lambat. Waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Dan jadikanlah ya Allah kehidupan yang sekarang ku jalani ini sebagai hal yang bisa menambahkan untukku dalam hal kebaikan. Lalu beliau menutup doa dengan mengatakan waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Dan ya Allah, jikalau ada kematian menjemputku, jadikanlah kematian itu sebagai bentuk istirahatku dari segala keburukan dan hal yang menyesatkan. Subhanallah. Pada akhirnya, mari bersama-sama kita berdoa. Semoga Allah Rabbul Izzah mengabulkan doa kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadiyal hajat. Allahumma aslih lana dinana alladhi huwa ismatu amrina wa aslih lana dunyana allati fiha ma'ashuna wa aslih lana akhiratana allati fiha ma'aduna waj'alil hayata ziyadatan lana fi
واجعل الموت راحة لنا من كل شر برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. اللهم انا نسألك الجنة وما قرب اليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب اليها من قول وعمل. اللهم انا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم اختمنا بحسن الخاتمة ولا تختمنا بسوء الخاتمة. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. اللهم اجعل هذا البلد إندونيسيا آمنا مطمئنا ورخاء وسائر بلاد المسلمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم ارحمنا يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين. اللهم انصرنا وأنت خير الناصرين. اللهم ارزقنا وأنت خير الرازقين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقم الصلاة.